Ada semut sabrang dalam pengelolaan sampah di SMP Negeri 2 Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam penggerak. Masalah sampah di sekolah. Sekolah sebagai komunitas dengan sebagian besar penghuninya manusia yang berasal dari berbagai latar belakang. Setiap tahunnya selalu kedatangan warga baru dengan pemahaman mengenai sampah dan pengelolaannya yang beragam. Hal tersebut selalu menyisakan masalah pada bagaimana sekolah tetap sehat dan bersih dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberi manfaat pengetahuan dan manfaat material bagi warga sekolah dari sampah yang ada di sekolah. Sekolah dapat dikatakan sebagai penghasil sampah, baik yang dibawa masuk oleh penghuni sekolah maupun sampah guguran biotik yang ada di ekosistem sekolah, sehingga perlu penanganan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi warga sekolah. Tantangan pengelolaan sampah di sekolah secara umum dapat diidentifikasikan. Yang pertama adalah kesadaran warga sekolah terhadap pengelolaan sampah yang belum sama. Yang kedua, adanya anggapan bahwa sampah menjijikkan dan harus dibuang, tidak perlu dimanfaatkan lagi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga kesinambungan pelaksanaan pengelolaan sampah di sekolah. Dan yang keempat adalah kekurang pahaman guru yang ada di sekolah dalam pemanfaatan sampah, sehingga perlu menghadirkan narasumber dari luar. Untuk hal tersebut, sebagai kepala sekolah, kami berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan sepakat untuk memasukkan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema pengelolaan sampah di sekolah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya selalu melibatkan koordinator proyek, guru pembimbing proyek, narasumber dari luar sekolah, peserta didik, dan orang tua. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama adalah koordinator proyek bersama tim guru pembimbing proyek membuat perencanaan proyek pengelolaan sampah di sekolah. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua yang ada masalah di sekolah. Selanjutnya membuat modul ajar untuk program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan subtema pengelolaan sampah di sekolah. Dalam melaksanakan proyek, yang pertama kali dilaksanakan adalah melibatkan seluruh warga sekolah dengan memulai gerakan yang disebut semut sabrang. Semut sabrang merupakan kependekan dari semangat memungut sampah, bersihkan lingkungan. Selanjutnya, memilah sampah dan memanfaatkan sampah dengan menghadirkan narasumber untuk menambah kemampuan peserta didik dalam mengelola sampah menjadi vas bunga atau bunga hiasan dari sampah plastik dan pembuatan kompos, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut. Pemanfaatan sampah plastik digunakan untuk membuat bunga hiasan, dimulai dari orientasi
bagaimana memanfaatkan bunga hiasan oleh narasumber, dilanjutkan dengan praktek nyata oleh para peserta didik membuat hiasan bunga dari plastik sampah. Pembuatan kompos dari sampah organik yang sudah dipisahkan oleh para peserta didik pada saat gerakan semut sabrang, diorientasikan materinya oleh narasumber. Selanjutnya narasumber mensimulasikan langkah-langkah pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, mulai dari memasukkan ke dalam drum, selanjutnya memberikan cairan stimulan untuk mempercepat terjadinya kompos, selanjutnya mengaduk dan menutup drum, dan apabila sudah jadi dilanjutkan dengan pembongkaran kompos. Kompos yang dibongkar selanjutnya disaring. Setelah mendapatkan kompos yang halus, kompos ditaruh dalam kemasan untuk dikemas, selanjutnya diberi label. Selanjutnya untuk pembuatan komposter kami menggunakan drum yang kami letakkan pada tempat yang sudah ditentukan untuk menampung sampah organik yang ada di sekolah. Drum kami pilih karena luas sekolah kami yang hanya 6.000 meter dan jumlah murid yang ada di sekolah kami hanya 234 anak. Pelibatan orang tua dilakukan mulai dari akan dilaksanakannya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam subtema pengelolaan sampah, dengan dimulai dari sosialisasi untuk membantu dalam hal mengawasi dan membimbing putra-putrinya dalam menyelesaikan tugas membuat bunga hiasan dari plastik dan memastikan bahwa anaknya ikut dalam pengelolaan sampah yang ada di sekitar, sehingga tugas-tugas anak dapat terselesaikan dan anak memiliki kebiasaan yang baik dalam pengelolaan sampah. Dampak dari aksi yang sudah dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di sekolah melalui kegiatan semut sabrang, sekolah menjadi bersih dan rindang, keterampilan siswa dalam membuat hiasan bunga dari sampah plastik bertambah, dan kesadaran warga sekolah dalam mengelola sampah meningkat. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kesadaran dalam pengelolaan sampah di sekolah. Hasilnya cukup efektif dari sudut pandang perubahan yang terjadi, karena tujuan membuat sekolah menjadi bersih, sehat, dan rindang dengan pengelolaan sampah yang baik dapat terwujud, dan anak-anak menghasilkan produk yang berupa hiasan bunga dari sampah plastik bisa digunakan sebagai hiasan untuk kelas dan kantor serta ruang-ruang lainnya. Respon lain terkait dengan strategi yang dilakukan, banyak yang mendukung dengan menilai baik, terlepas dari kontra yang muncul akibat perubahan mindset. Yang menjadi faktor keberhasilan adalah kesadaran seluruh warga sekolah, dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah belum benar-benar menjadi karakter, karena terkadang masih perlu diingatkan. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang sudah dilalui adalah untuk sebuah perubahan jangan berhenti walaupun lelah, yang penting tetap berjalan dan bergerak. Demikian sedikit gambaran dari pengelolaan sampah di SMP Negeri 2 Sumberlawang melalui gerakan semut sabrang. Semoga memberi manfaat. Ada kurangnya mohon untuk saran-saran dan perbaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Terima kasih.